Waktu 2023, aku dan teman-temanku liburan ke salah satu pantai yang indah banget di Sulawesi Selatan. Singkat cerita nih, aku dan teman-temanku sudah sampai di villa sekitar jam 11-an. Dan sesampainya di villa, kita langsung beberes dan lanjut tidur pada waktu itu. Karena kita udah capek banget di perjalanan. Dan sekitar jam 3 pagi, aku tuh kebangun karena aku dengar ada suara temanku, si Aura, bangunin aku dan bilang, "Jul, lihat Vina deh, kenapa ya dia tidurnya sambil tersenyum gitu?" Nah, waktu aku lihat si Vina, beneran kan Nes, dia tidurnya sambil senyum. Dan senyumnya tuh bukan senyum biasanya, senyumnya sangat smiley yang bikin rada creepy. Nah, Aura itu emang orangnya penakut banget. Jadi di situ dia langsung refleks lah mengaitkan dengan hal mistis. Dia bilang, "Ih, kayaknya si Vina kerasukan deh. Si Vina ada yang ganggu nih." Nah, karena si Aura berisik, akhirnya si Indah juga kebangun. Tapi bangunnya aneh, jadi dia nggak langsung kebangun dan buka mata gitu. Tapi dia duduk secara perlahan, dan baru beberapa detik kemudian matanya terbuka pelan-pelan. Dan kita kaget sekaget-kagetnya ketika ngeliat matanya Indah itu full hitam. Aku sama Aura refleks langsung lari keluar villa manggil security. Nah, abis kita panggil security-nya, kita langsung lari balik ke villa kita bareng teman-teman. Tapi di depannya si security ini bilang, "Stop! Kalian gak usah masuk, biar saya yang urus semuanya." Nah, kita nurut aja nih. Tiba-tiba 5 menit setelah security masuk, kita denger teriakannya si Indah kayak teriak banget. Terus dia teriaknya bilang, "Sialan! Sialan! Sialan!" Dan pas dia teriak itu, dia teriaknya cepet banget. Tapi ngomongnya jelas. 2 menit kemudian si security keluar. Abis itu dia pamit pergi. Dan pas kita masuk kamar, posisinya si Vina udah gak senyum creepy lagi. Dan Indah itu udah aur-auran banget penampilannya. Rambutnya acak-acakan, full keringet. Padahal tadi kedengerannya kayak cuma dibacain ayat-ayat gitu sama Pak Security. Nah, keesokan harinya di malam hari, ini dari POV-nya Aura. Aura tuh lagi mimpi. Katanya dia mimpi dia lagi tidur di kasur villa. Tapi cuma ada dia. Gak ada aku, gak ada juga Indah dan Vina. Nah, setelah Aura tuh kayak ngeliatin seisi kamar yang isinya cuma dia itu, tiba-tiba dia ngeliat aku, Indah, dan Vina lagi ngelilingin dia dalam posisi duduk di atas kasur tempat Aura tidur. Katanya kita semua terduduk dengan mata yang tertutup dan senyum yang lebar. Nah, abis mimpi kayak gitu dia tiba-tiba kebangun, dan pas dia buka mata, Aura sadar bahwa dia lagi di posisi berdiri sebelah aku. Dan posisi tangannya itu udah di leher aku kayak monyet. Setelah kejadian itu, kita berempat gak tahan dan langsung prepare buat pulang. Sebenarnya pihak villa tuh nawarin apakah kita mau pindah ke unit lain, tapi kita nolak karena kita ngerasa ini udah aneh banget. Sampai sekarang kita juga gak tahu alasan kita diganggu tuh kenapa, tapi kita denger-denger katanya villa itu dulunya pernah ada orang yang meninggal akibat diakhiri oleh anaknya sendiri.